Elvira Newginta. Sebanyak 3 unit armada kapal Basarnas diberangkatkan ke lokasi musibah KM Dewi Nur 1 yang tenggelam di sisi timur Pulau Pari, Kepulauan Seribu, Jakarta Utara, guna mencari 3 orang yang belum ditemukan. Kita simak laporannya bersama M.E. Sudiono. News Update. Sudiono? Ya, hari kedua tenggelamnya kapal motor Dewi Nur 01 yang berada di lokasi, yaitu tepatnya di sisi timur Pulau Pari. Saat ini masih dalam pencarian dari Basarnas dan juga dari instansi lain seperti Angkatan Laut, Polisi Airut, dan juga dari BPBD. Dan hal ini juga untuk mencari 3 orang yang hingga saat ini belum ditemukan dari sejumlah 15 orang yang ada di kapal membawa material bangunan ini. Dan juga saat ini kami bersama Kepala Kantor Jakarta Utara dengan Fazli untuk menjelaskan. Silakan, Tika. Halo, selamat siang Pak Fazli. Ini Silvi dari Radio El Cinta, Pak Fazli. Selamat siang Mbak, dengan Fazli, Kakansar, Jakarta. Iya Pak, sekarang apa di sana kesulitan untuk dalam proses pencarian 3 orang ini Pak Fazli? Ya, baik, dapat kami informasikan saat ini Basarnas bersama dengan TNI AL, kemudian Pol Airut dan BPBD DKI Jakarta semenjak tadi pagi sedang melakukan proses pencarian terhadap 3 orang korban yang masih diduga hilang dari penumpang yang ada di KM Dewi Nur 01 yang tenggelam kemarin pagi sekitar pukul 03.30. Dari 15 orang POB, 12 orang sudah terevakuasi dan saat ini kita melakukan pencarian terhadap 3 orang tersebut. Pagi hari ini kita sudah memberangkatkan RIP 03 Jakarta, kemudian kapal patroli dari Pol Air dan Pos TNI AL beserta unsur SAR laut milik dari BPBD DKI Jakarta untuk melakukan penyisiran di area titik duga kapal tenggelam dengan luas radius lebih kurang 150 nautical mile. Area tersebut sudah kita bagi dari beberapa sektor dengan jumlah unsur SAR laut yang kita kerahkan pada pagi hari ini. Demikian, Mbak. 3 orang ini siapa saja ya Pak Fazli ya? Untuk sementara data yang kita terima, 3 orang ini adalah yang masih dalam pencarian itu adalah atas nama Nedin, kemudian Rebek, dan 1 orang lagi masih belum ada nama, belum diketahui, masih dalam proses identifikasi atau pencarian data lebih lanjut. Sedangkan yang lainnya sudah terevakuasi, Mbak. Jadi pihak keluarga sudah diberitahu ya Pak ya, sudah dihubungi ya? Ya, untuk informasi para ABK atau penumpang yang on board di KM Dewi Nur 1 ini sudah kita komunikasikan dengan pemilik kapal, yaitu Bapak Badrun. Kemudian yang 12 orang sudah kita serah terimakan kepada pihak keluarga. Baik. Jadi kalau 12 orang tadi sudah dievakuasi, ini dalam kondisinya sekarang bagaimana Pak Fazli? Ya, jadi 12 orang yang sudah terevakuasi kemarin pagi sekitar jam 10.00 waktu Indonesia Barat. 10 orang dalam keadaan sehat, 1 orang dalam keadaan sakit, dan 1 orang dalam keadaan meninggal dunia. Namun yang sakit ini juga sudah dikembalikan ke pihak keluarga setelah mendapat perawatan di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Yang meninggal ini siapa Pak Fazli? Yang meninggal ini atas nama Aan dan sudah diserah terima kepada pihak keluarga juga, Mbak. Oh, baik, sudah diberikan pada keluarga ya Pak ya? Betul, betul. Sekarang sudah dimulai berarti ya dalam proses pencariannya Pak Fazli? Iya, jadi pagi hari ini semenjak tadi pagi kita sudah melakukan pencarian terhadap 3 orang korban yang masih dinyatakan hilang dengan menggerakkan unsur SAR laut yang dimiliki oleh Basarnas, Pol Air, kemudian Angkatan Laut dan BPBD DKI Jakarta bersama potensi SAR lainnya seperti SAR MTA.
Kalau kondisi cuaca hari ini apa cukup memungkinkan Pak di dalam proses pencarian ini? Misal dari BMKG infonya bagaimana? Ya, untuk cuaca pada pagi hari ini berdasarkan broadcast dari BMKG sangat baik, cerah berawan dengan arah angin bertiup lebih kurang 5 sampai dengan 10 knots dan kecepatan arus yang cenderung normal dengan tinggi gelombang yang rata-rata di bawah 1 meter. Iya. Kalau 3 orang ini masih belum ditemukan, tapi kalau lokasi kapalnya, bangkai kapalnya sudah diketahui ya Pak ya? Untuk posisi bangkai kapalnya juga belum diketahui, masih kita pencarian. Namun dari titik duga awal berdasarkan koordinat terakhir dilaporkan, kemudian kita petakan sehingga radius pencarian pada pagi hari sampai sore hari nanti sekitar 150 nautical mile dan sudah kita bagikan dalam sektor-sektor pencarian berdasarkan unsur sar laut yang kita miliki pada pagi hari ini. Baik ya Pak Fazli, semoga segera ditemukan ya, dan tim juga sehat selalu untuk melakukan pencarian ini Pak Fazli, cuaca juga mendukung ya. Terima kasih. Terima kasih waktunya Pak Fazli, bisa dikembalikan ke reporter kami Sudiono. Ya, terima kasih Mbak Selvi. Mudah-mudahan tim SAR gabungan pada pagi hari ini dapat bekerja secara maksimal menemukan 3 orang korban yang masih dalam pencarian. Saya kembalikan. Amin Pak Fazli. Iya, Selvi. Iya, silakan dilanjutkan laporannya Sudiono. Ya, dapat kami informasikan bahwa kronologi dari musibah ini terjadi pada hari Sabtu sekitar tanggal 19 Agustus tahun 2023 lalu sekitar pukul 1.00 waktu Indonesia bagian Barat, dan kapal motor Dewi Nur ini bertolak dari Pantai Mutiara dengan tujuan menuju Pulau Sepa. Dan hal ini juga karena membawa material dan juga 15 orang, sehingga seperti diceritakan tadi oleh Kepala Kantor Basarnas Jakarta dengan Fazli bahwa mereka terdapat 7 ABK dan 8 orang penumpang ini menuju ke Pulau Sepa. Namun demikian terjadi musibah karena bocornya kapal tersebut sehingga terbalik dan juga dapat ditemukan dan dibantu oleh salah satu kapal yang kebetulan sedang melewati, sehingga 1 orang dinyatakan meninggal dan 1 juga dinyatakan masih sakit, dibawa ke rumah sakit Polri. Dan hingga saat ini dari Basarnas bekerja sama dengan BPBD pun masih terus berupaya mencari ke lokasi tersebut dan bergabung dengan instansi lain seperti Angkatan Laut, Polair, dan juga lainnya yang turut membantu untuk mencari 3 orang, yaitu dari keluarga Nedin dengan 2 orang anaknya. Untuk sementara demikian, laporan Emi Sudiono dari Jakarta Utara, Silvi.